Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pedas, ketemu lagi ya dengan Bu Ratu. Welcome back to my YouTube channel Seblak Barbie Official. Hai Sobat Pedas, kan di video sebelumnya Bu Ratu itu belanja mie golosor ya sama kue tiaw. Dan Bu Ratu janji akan menjelaskan mana mie golosor yang lebih baik dan mana yang mie golosor yang kurang baik gitu ya. Mana sih mie golosor, tipe mie golosor yang bagus untuk seblak atau yang kepake sama Bu Ratu itu yang seperti apa? Nah, di video kali ini Bu Ratu akan jelaskan. Makanya Sobat Pedas semua, jangan lupa ditonton videonya sampai selesai dan jangan di-skip. Jangan lupa juga yang belum subscribe, like, share, dan komen ya. Aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video Bu Ratu yang terbaru. Oke? Nah Sobat Pedas, di depan Bu Ratu sekarang udah ada dua tipe contoh mie golosor ya yang ada di pasaran. Sebenarnya mungkin ada berbagai macam pembuat, produksi atau jenis mie golosor. Cuman dari beberapa jenis itu ada perbedaan mie golosor yang ya maksudnya ada dari teksturnya, bentuknya, besarnya, ukurannya. Itu ada beberapa jenis ya, yang pastinya beda. Yang produksi pasti otomatis ada perbedaan. Nah, sebenarnya mie golosor seperti apa sih yang Bu Ratu pakai? Sekarang Bu Ratu bahasnya lebih ke yang Bu Ratu pakai atau yang kepake sama Bu Ratu ya, bukan yang terbaik atau yang terburuk, karena semua mie golosor juga sebenarnya sama aja. Cuman ya Bu Ratu kan pasti memilih yang terbaik buat Bu Ratu gitu. Tapi kalau misalkan Sobat Pedas mau mengikuti Bu Ratu boleh, tidak pun tidak masalah gitu. Bukan berarti yang lainnya itu yang nggak Bu Ratu pakai, misalkan yang enggak Bu Ratu pakai itu jelek, enggak ya, bukan berarti kayak gitu. Tapi yang Bu Ratu pakai itu yang terbaik menurut Bu Ratu gitu ya. Nah, langsung aja. Nah, di sini ada kedua jenis mie golosor yang Bu Ratu beli gitu ya. Nah, dari kedua jenis ini udah jelas ada perbedaan ya. Bentar, Bu Ratu ambil dulu sarung tangan biar memegang-megangnya gampang. Nih, kita pakai ini dulu ya. Nah, Bu Ratu udah pakai ini, jadi Bu Ratu bebas pegang-pegang ini. Nih, untuk yang pertama nih, ini dulu deh, ini dulu. Nah, ini yang pertama, ini adalah mie golosor yang bentuknya kecil, agak lembek dan lemes ya, tuh. Ya. Nah, tapi ini nggak ada mereknya, jadi Bu Ratu nggak bisa sebutin merek, tapi Bu Ratu sebutin aja ini merek A ya, karena ini nggak ada merek, karena belum terdaftar merek. Nah, ini untuk yang kedua, boleh lihat gini. Nah, ini yang mie golosor Bu Ratu akan kasih merek B. Ini tuh agak besar ukurannya dan tidak lembek. Ini padahal kedua-keduanya udah masuk kulkas ya, karena penyimpanannya di kulkas, tapi ini cenderung tidak terlalu lembek ya. Ini tidak terlalu lembek dan ini agak bukan keras sih, jadi nggak lembek aja, jadi nggak lembek, pokoknya teksturnya itu nggak lembek. Jadi ini ukurannya agak besar ya, jadi tidak lembek lemes kayak gini. Sobat Pedas bisa ini nggak, perbedaannya kelihatan jelas nggak? Ini dari ukuran aja ini sebenarnya udah beda sih. Kalau di kamera kelihatan beda nggak coba? Nah, ini yang A, yang tadi yang pertama, dan ini yang B. Kelihatan nggak? Coba. Ya, nah ini udah jelas ya dari ukuran. Yang paling menonjol kelihatan itu sebenarnya dari segi ukurannya ya Sobat Pedas, beda banget. Ini yang B yang besar, yang A yang kecil. Nah, dari kedua mie golosor tersebut, mana sih sebenarnya yang Bu Ratu suka pakai? Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, Bu Ratu akan jelaskan. Langsung aja ke intinya, Bu Ratu tidak akan banyak basa-basi atau bertele-tele ya.
Langsung aja, yang Bu Ratu pakai itu adalah mie golosor yang jenis B, yang ukurannya lebih besar dan enggak terlalu lembek. Nah, ini ya, yang tidak terlalu lembek ini patah-patah karena memang udah di kulkas gitu. Jadi ada perubahan mungkinnya kalau misalkan udah di kulkas. Kalau udah masuk kulkas itu ada agak keras gini. Ini udah masuk kulkas. Nah, jadi gini Sobat Pedas, kenapa sih Bu Ratu pakai jenis yang besar dan nggak terlalu lembek? Jadi kelebihannya itu adalah ketika kita masak mie golosornya ini itu tidak mudah lebur di kuah. Jadi dia itu teksturnya masih kenyal dan enak saat dimasak seblak. Jadi pas saat dimakan itu, pas setelah dimasak itu teksturnya masih enak, masih bagus gitu. Memang enak gitu. Enaknya tuh seperti itu. Jadi nggak mudah patah, jadi nyeruputnya enak. Gitu pokoknya, mah yang suka mie golosor pokoknya pasti tahu deh perbedaannya. Jadi kayak gitu. Jadi yang seperti inilah yang enak buat seblak dan tidak mudah patah. Jadi di mangkok itu tidak mudah patah pas dimasak. Cuman kalau misalkan yang jenis A ini tuh mudah patah. Ini tuh lembek banget ya. Ini leles banget gitu ya. Jadi mudah patah aja, jadi nyemek gitu. Jadi teksturnya nggak bagus lah di kuah seblaknya itu. Nah, jadi Bu Ratu itu pilihnya yang teksturnya besar seperti ini. Nah, kalau misalkan cara mencarinya gimana sih di pasar? Ya tinggal perbandingin aja yang agak besar, yang teksturnya nggak terlalu lembek. Pokoknya beda lah. Cuman gini ya, walaupun ini nggak terlalu lembek, bukan berarti ini pakai pengawet ya, karena ini aman dari pengawet karena juga mudah basi. 2 hari 3 hari itu kalau misalkan di suhu ruang itu udah basi, jadi harus masuk kulkas Sobat Pedas. Jadi kalau di kulkas kuat ya, agak kuat lah kalau di kulkas. Nah, kalau misalkan mie golosor ini, nah kalau misalkan yang pakai pengawet itu adalah yang keras banget kayak karet. Awas, hati-hati kalau yang keras banget kayak karet itu berarti pakai pengawet. Jadi Sobat Pedas harus mencari-cari juga yang aman gitu ya Sobat Pedas. Nah, kebetulan kalau misalkan Bu Ratu ini alhamdulillah tidak pakai pengawet karena Bu Ratu juga ini sudah melalui proses pengidentifikasian lah gitulah bahasanya mah. Intinya mah Bu Ratu ini sudah yakin bener dan ini tidak pakai pengawet gitu ya Sobat Pedas, karena dari tekstur dan segala macamnya pun alhamdulillah bebas pengawet. Nah, jadi pada intinya Bu Ratu itu pakai mie golosor yang jenis B dan teksturnya tidak terlalu lembek, tidak nyemek seperti ini ya. Nah, seperti itu untuk seblak ini bagusnya yang B menurut Bu Ratu gitu. Nah, Sobat Pedas, penjelasan tentang mie golosornya paling segitu dulu. Bu Ratu mau pamit dulu. Semoga Sobat Pedas di luar sana paham. Jangan kemana-mana, stay tune terus di videonya atau di YouTube channelnya Seblak Derby Official. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!